Prajurit itu hanya mendengarkan dengan lembut. Mereka menemukan rahasia di bawahnya. Di bawah rumput liar ditemukan sebuah batu berusia ribuan tahun. Kemudian pria itu menggunakan belati untuk mengangkat batu. Di bawah ternyata muncul lorong kuburan kuno. Belum sempat mereka senang, mereka mencium aroma busuk yang menusuk hidung. Saat itu seorang prajurit kecil baru saja ingin turun melihat. Namun dihentikan oleh Tuan Zhang di sampingnya. Prajurit hanya mendengarkan dengan hati-hati. Kemudian Tuan Zhang yang berpengalaman melemparkan kertas kulit sapi ke jalur kayu. Memang seperti yang dia duga, kertas kulit sapi langsung padam. Mari tunggu sebentar lagi. Meniup lampu hantu. Mereka menunggu selama 1 hari 1 malam. Kemudian mengulangi tindakan sebelumnya. Kali ini kertas kulit sapi memang tidak padam lagi. Setelah memastikan aman, para prajurit masuk. Namun belum jauh berjalan, ada pintu batu yang menghalangi jalan. Kapten bahkan menggunakan seluruh tenaganya. Pintu batu juga tidak bergerak sedikit pun. Di saat-saat penting, mereka masih mengandalkan Tuan Zhang. Menunjukkan bahwa leluhurnya berasal dari keluarga pencuri makam. Tuan Zhang dengan sekali pandang sudah melihat rahasia di dalamnya. Dia mendekatkan telinganya ke kanan dan mengetuk pintu batu 3 kali. Kemudian beralih ke kiri dan mengulangi gerakan sebelumnya. Kemudian mengeluarkan pisau belati. Setelah beberapa kali dipukul di rantai tanah, akhirnya posisi mekanisme terungkap. Tak lama kemudian dia menggali satu, mirip gendang. Kemudian memerintahkan para prajurit untuk menempel pada dinding. Kemudian, Pak Zhang membuka mekanisme. Benar saja, sebuah bola besar berguling keluar dari dalam. Jika tanpa pengalaman, konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Namun mereka belum senang. Seorang prajurit menginjak benda tak dikenal. Ternyata ada papan paku tajam di atasnya. Pak Zhang dengan tegas memerintahkan para prajurit untuk tidak bergerak. Memberitahu yang lain untuk mundur. Pada saat itu juga, pasukan musuh di luar gua juga menemukan lorong kuburan. Maka mereka mengirim seorang prajurit untuk memeriksanya. Tapi belum jauh berjalan, sudah ditemukan oleh pasukan Tuan Zhang. Melihat bahaya di dalam, seorang perwira punya ide bagus. Menutup pintu dan menyekap mereka. Maka mereka menutup lorong kuburan. Saat itu para prajurit belum tahu lorong kuburan telah ditutup. Namun mereka punya ide. Cara bagus untuk mengatasi papan paku. Karena papan paku ini turun secara vertikal. Asalkan mereka melompat bersama, tidak akan ada masalah. Para prajurit baru saja menghindari papan paku. Prajurit kecil memberitahu semua orang tentang berita buruk. Saat itu, para prajurit tidak punya jalan keluar. Meskipun ada banyak mekanisme di depan, mereka harus mencoba satu persatu. Tak lama kemudian, mereka menemui sebuah pintu batu. Para prajurit dengan sadar bersembunyi di kedua sisi. Sementara itu, Pak Zhang melepas perlengkapannya. Lalu perlahan-lahan ia merangkak di tanah. Akhirnya, ia mendorong kedua kakinya ke belakang dengan kuat. Saat pintu batu terbuka, anak panah beracun ditembakkan dari dalam. Untungnya, para prajurit memiliki pengalaman dari 2 kali sebelumnya. Sehingga mereka tidak terluka oleh anak panah beracun. Baru ketika para prajurit melihat cahaya, mereka lega. Mereka mengira di depan adalah mulut gua. Ternyata jalan di depan lebih berbahaya.